Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Samuel, dan kali ini kita ambil tema suatu proses yang dialami oleh Daud, yaitu dikejar-kejar Saul. Barangkali kita ambil tema ya Daud melarikan diri ya, secara khusus nanti kita akan melihat itu. Jadi mari kita ambil dulu satu ayat untuk membayangkan bagaimana situasi atau perasaan Daud lah ketika dia dikejar-kejar oleh Saul itu ya. Di pasal 26 ayat 19 di sini ada tertulis begini. Oleh sebab itu kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku. Nah, perhatikan ini ya, mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Jadi ini perasaan yang diungkapkan Daud ketika dia terus menerus ya dikejar oleh Saul. Walaupun Daud sudah mencoba membuktikan bahwa dia tidak bersalah ya. Yang pertama, ketika itu ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud hanya memotong kerah ya, kerah bajunya Saul untuk membuktikan ya bahwa sebenarnya aku tidak mau membunuh engkau. Kira-kira begitu ya, Daud bilang, aku tidak berbuat jahat kepadamu. Tapi Saul tetap mengejar Daud ya, karena selain memang pengaturan Tuhan, pembentukan Tuhan, proses Tuhan untuk Daud, tapi juga karena memang pengurapan itu Saul, pengurapan yang dalam diri Saul, kalaupun dia sudah masih memegang jabatan raja secara resmi di Israel, tapi pengurapan itu sudah mundur dari Saul dan sudah bergerak dalam diri Daud. Itu penyebabnya sehingga Saul selalu membenci ya, tidak pernah cocok itu ya. Selain memang Saul juga punya karakter yang minder itu, yang menyebabkan dia butuh pujian. Dan ketika anak-anak Israel memuji Daud lebih daripada Saul, maka Saul mendengki ya kepada Daud. Jadi hal-hal seperti inilah yang terjadi. Daud merasa terkucil ya, Daud merasa terbuang daripada milik Tuhan, karena tanah perjanjian disitulah berkat-berkat Tuhan ya. Dikatakan di situ negeri yang penuh susu dan madu ya. Di situ umat Israel dipelihara oleh Tuhan ya, beribadah kepada Yahweh, menerima berkat-berkat lah ya. Tapi kalau dikejar-kejar begitu kan ya, akhirnya Daud merasa ya, jadi aku ini mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Bukan berarti dia nggak dapat, sebenarnya ini hanya proses saja ya, proses yang harus dialami oleh Daud sebelum dia menjabat jadi raja ya. Lain dengan Saul menjadi raja dan dia langsung memerintah. Dia dengan pengurapan itu dia bisa memukul musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Tapi karena dia nggak diproses ya, dia akhirnya bertahan barangkali hanya tahun-tahun pertama. Udah gitu 20 tahun kemudian akhirnya dia ditolak ya, dan Daud diurapi. Jadi secara khusus kita akan perhatikan ini pasal 27 ayat 1 ya. Di sini dikatakan begini, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Nah, ini pikiran Daud ini salah ya. Karena sekalipun Saul terus-menerus mengejar-ngejar Daud tidak diserahkan ke dalam tangan Saul. Tuhan pelihara ya. Ya. Perhatikan ini pasal 23 ayat 14 bagian yang bawahnya itu. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Ini saya pakai lain ya. Tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul.
Jadi Tuhanlah yang menentukan bahwa Daud tidak akan mati dibunuh Saul itu ya. Artinya tertangkap pun tidak bisa, karena Tuhan tidak serahkan Daud ke dalam tangan Saul. Saul itu mengejar-ngejar Daud atau Daud dikejar-kejar itu hanya bagian dari proses ya, agar Daud dipersiapkan untuk menjadi raja. Jadi pikiran Daud di sini salah. Dia bilang gini, Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Enggak benar itu pikirannya. Tapi pikiran Daud ini membuat Daud ambil keputusan. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Ya. Jadi Daud melarikan diri dia sebenarnya dari proses Tuhan dengan berbuat begini. Memang benar, Saul nggak cari dia lagi, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku, pikir Daud itu kan, di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Akhirnya pergilah Daud ini beserta ke 600 orang itu bersama-sama dengan rumah tangganya semuanya kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Ini orang Filistin ya. Memang benar dikatakan di sini ya, ayat 4, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ya kota itu Gat itu namanya kota orang Filistin. Dikatakan di sini ia tidak lagi mencarinya, Saul tidak lagi mencari Daud. Memang aman secara manusia, aman udah ya, karena nggak mungkin lagi Saul mencari Daud. Daud sudah membelot seolah-olah ya, berpihak kepada orang Filistin ya. Daud memang dia pura-pura ini sebenarnya ya. Dia ini ada di sini perbuatan Daud ini, kalau kita baca ini ya, dia sering Daud ini punya dia selama di Filistin itu ada 1 tahun, ada berapa lama ini? 1 tahun 4 bulan lah kurang lebih ya, lamanya 1 tahun 4 bulan ya. Nah, di sini kebiasaan Daud ini dia suka menyerbu orang Gesur, orang Girzi, orang Amalek ya. Tapi kalau ditanya sama si Akis ya, dari mana kau menyerbu? Nah, dia bilang tanah Nejeb Yehuda, tanah Nejeb orang Jerahmeel, atau tanah Nejeb orang Keni. Orang Keni bersahabat dengan Israel. Jadi dan Daud waktu menyerbu dia tidak membiarkan hidup seorang pun supaya jangan diaduin perbuatan Daud ini, karena ini sebenarnya agak licik juga nih Daud ini di sini ya. Dikatakan di sini beginilah dilakukan Daud. Daud takut dia nanti ada orang ngasih tahu sama Akis begini kelakuan Daud. Tapi dikatakan ayat 12, Akis mempercayai Daud. Nah, jadi sebenarnya kesalahan pertama disusul dengan kesalahan-kesalahan berikut. Ya, nanti kita lihat kesalahan yang paling fatal itu ketika setelah 1 tahun 4 bulan itu Akis atau Filistin mau berperang dengan Israel. Terus raja kota Gatnya Akis ini bilang, ayo engkau harus ikut dengan aku. Nah Daud nggak bisa mengelak lagi, dia harus ikut berperang bersama dengan Akis ya. Jadi untung aja waktu diperiksa tentara itu orang Filistin lihat ini ada Daud sini, ngapain orang-orang Ibrani ini ikut dengan kita? Nanti dia berbalik ya kepada tuannya, kepada Saul, nanti dia menyerang kita. Padahal itu hampir itu kalau Daud itu orang raja kota Filistin yang lain nggak ngelarang Daud, itu berarti Daud memerangi Israel, memerangi Saul. Dan itu sesuatu yang sebenarnya Daud sendiri sadar ya. Dia walaupun Saul memang artinya pengurapan sudah mundur dari Saul, tapi dia tetap Saul itu dihormati oleh Daud sebagai orang yang diurapi. Jadi kesalahan Daud yang pertama lari ke negeri Filistin disusul dengan kesalahan-kesalahan berikut, dan nanti terakhir kita melihat dia mengalami krisis Jiklak. Ya. Coba dulu kita baca lah, langsung aja dulu krisis Jiklak ini ya. Setelah Daud di pasal 29 dia dikirim pulang oleh orang Filistin, jangan ikut perang. Inilah perang di mana akhirnya Saul dan Jonathan namanya anak Saul itu. Jonathan, Abinadab dan Malkisua, Saul mati di situ, ya. Inilah pertempuran terakhir Saul itu dengan orang Filistin.
Tadinya Daud mau berpihak kepada orang Filistin, kepada Akis ya. Untung dicegah, disuruh pulang. Jangan, ya, raja-raja kota lain nggak suka dengan Daud. Ya. Ketika Daud pulang, ya ini tinggalnya Daud itu di Ziklag, daerah Filistin ini, di Ziklag. Tahu-tahu Ziklag udah terbakar dan diserbu oleh orang Amalek. Ya, ditawan semuanya orang-orang itu. Istri Daud yang dua itu Ahinoam dengan Abigail, bekas istri Nabal itu dirampok semuanya lah, ya. Pengikut Daud yang kurang lebih 600 orang itu, ya. Waduh, mereka begitu melihat Ziklag terbakar, semua tawanan anaknya, istri mereka dirampas. Waduh, mereka menjerit, teriak sampai katanya di sini nggak tahan lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Krisis berat itu yang dialami oleh Daud. Bukan cuma itu aja, ayat 6 dikatakan sini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena ini keputusan pemimpin ini yang salah. Daud lari dari tanah Israel. Dia berpihak kepada pada Akis Raja Gad, dan akibatnya dia harus tadinya mau berperang dengan Saul. Ya, untunglah dia disuruh pulang. Tapi begitu dia pulang ke Ziklag, dia lihat Ziklag sudah hancur. Ya, para pengikutnya ini udah benar-benar dia sakit aja, dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya. Udah mau dilempari Daud dengan batu, ya. Ini karena keputusan Daud yang salah, karena dia berpikir, suatu saat aku akan musnah, binasa juga ini sama Saul. Dengan kata lain, Daud itu sebenarnya mengelak disiplin Tuhan, mengelak proses yang harus dia lalui, ya. Daud nggak tahan, ya. Memang nggak gampang untuk diproses itu, dikejar-kejar begitu, hidup nggak jelas, ya. Bahkan dia bilang sama Jonathan, hanya satu langkah bedanya aku dengan maut. Karena kalau Saul ngejar tuh nggak palang tanggung. Kadang-kadang seluruh Israel disuruh nyerbu di kota Kehila waktu itu. Atau kadang-kadang dia pilih 3.000 orang pahlawan terpilih dari Israel. Sementara Daud itu cuma 600 orang, itu pun orang-orang bukan pahlawan itu. Walaupun akhirnya jadinya nanti ada pahlawan-pahlawan kayak Yoab, Abisai itu, ya. Ada pahlawan-pahlawan juga muncul, ya, pahlawan Daud. Tapi awalnya itu orang-orang yang mengikut Daud itu orang-orang yang dikejar-kejar utang piutang, yang susah, ya, yang orang-orang tersingkir lah, ya. Jadi memang nggak enak lah. Daud itu hidup itu betul-betul sampai dia nitipin dulu bapaknya, ibunya ke Raja Moab, nitip sini, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, ya, atas hidupku, biar aku mau melihat apa yang Tuhan mau perbuat atas hidupku. Jadi memang kalau kita pun mengalami, ya, pengalaman Daud itu, pastilah kita secara manusia kita juga ingin lari dari proses itu, ya, nggak tahan, ya. Ini juga terjadi, Abraham pun begitu, ya, ketika dia datang dari Ur Kasdim sampai Kanaan, sampai Haran, dia sampai ke tanah Kanaan sini, terjadi kelaparan di sini. Akhirnya Abraham juga lari juga, dia meninggalkan tanah perjanjian itu dan dia larinya ke Mesir. Dari situlah dia membawa Hagar dan akhirnya menimbulkan problem juga, ya. Elimelek juga pernah begitu. Kalau kita tahu cerita itu kan sudah pernah, ya, udah kita pelajari juga itu kan. Elimelek dengan Rut. Elimelek ini orang Israel, dia tahu Israel sedang zaman hakim-hakim itu mengalami kelaparan, disiplin. Elimelek keluar mencari roti, dia, ya, mengutamakan roti, tidak mau menerima disiplin Tuhan untuk mengalami sejangka waktu lah kelaparan itu. Jadi Elimelek dengan istrinya Naomi, Mahlon dan Kilion, kedua anaknya pindah ke Moab. Akibatnya hancur ya situ hidupnya, ya. Nah, jadi memang nggak gampang, ya, diproses Tuhan. Memang kalau diucapkan begini enak aja, ya. Tapi kalau waktu kita ngalaminnya ngerasa lah, ya, banyaklah tekanan-tekanan, kesusahan, penderitaan. Tapi itu justru memang harus kalau kita mau dipersiapkan untuk suatu, katakanlah, ministry yang di zaman yang berikut itu.
Ya, karena kita tahu habis zaman ini adalah zaman kingdom, zaman kerajaan ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi. Nah, orang-orang yang ikut memerintah bersama Yesus ini ya bukan bayi-bayi rohani. Ya, bukan orang-orang yang nggak diproses, nggak bisa. Ya, ini adalah kingdom ini bagian dari orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk diproses, dihajar, dibentuk. Ya, nggak ada itu, jangan itu dibilang memang kasih karunia, semuanya itu anugerah, itu pilihan Tuhan atas orang-orangnya yang mau dia. Tuhan bilang kan, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Semuanya kasih karunia, tapi bukan berarti kalau kasih karunia datang itu berarti kita lolos-lolos aja, enak-enak aja, nggak dibentuk, nggak diproses, bukan begitu. Justru karena Daud dapat kasih karunia, dia dipilih menjadi raja, dia diproses. Ya, karena dia raja nanti yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga begitu. Sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita dipilih mendapat kasih karunia, dia diproses. Nah, prosesnya itu nanti mau saya cerita ini. Mirip-mirip lah dengan proses yang dialami Daud. Dikucilkan. Ya, dikucilkan. Coba dulu ya, kalau begitu kita masuk aja dulu ya, langsung ya. Ceritanya pendeknya Daud ini melarikan dirilah dari proses ya. Dia pernah gagal itu, tapi secara dia bukan ini aja dia diproses. Kasus Batseba juga dia diproses juga. Tapi ini kasus yang sebelum Daud menjadi raja, proses sebelum dia menjadi raja itu ya. Di mana dia nggak tahan dan akhirnya dia melarikan diri. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini kita sebagai umat pilihan Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk memerintah di zaman berikut, ya, ketika kerajaan sorga datang ditegakkan di bumi ini, ya ketika Tuhan datang itu, dia menegakkan kerajaannya dan kita menjadi imam-imam dan raja-raja, tapi dengan catatan. Kita dipilih ya, kalau para pemenang dipanggil, dipilih dan setia melalui proses ya, melalui bentukan. Yang secara khusus ini saya mau masuk ini adalah pengucilan. Dikucilkan ya. Nah, mari kita melihat contoh dalam perjanjian baru perihal dikucilkan ini ya. Yang nanti kita akan lihat bandingkan mirip-mirip lah dengan kasus Daud. Kita tahu Daud itu dikucilkan atau disingkirkan ya, dibenci oleh komunitas Saul. Itu suatu komunitas orang pilih, orang yang dipanggil Tuhan tadinya ya, orang-orang yang diurapi juga itu. Artinya tapi pengurapan itu sudah mundur dari itu, dari komunitas Saul ya. Komunitas Saul ini bukan orang-orang di luar umat Tuhan, enggak. Dia itu umat Tuhan, tapi sudah gagal. Saul dan komunitasnya ini ya, kerajaan Saul ini udah gagal. Pengurapan sudah undur dari dia. Nah, dia inilah yang membenci, menyerang, mengucilkan kelompok Daud ini. Di mana pengurapan ada di sini dan sedang dipersiapkan Tuhan lah ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini, ini Rasul Yohanes cocok ini di Pulau Patmos ya. Kita mau belajar ini. Kita tahu ya, gereja sudah jatuh ya. Gimana dia jatuh? Itu ketika Kisah para Rasul 20 Paulus bilang, serigala ganas akan datang kepada kalian, para penatua. Itu Paulus bicaranya di Miletus waktu dia mau ke Yerusalem, tapi dia bicaranya kepada para penatua Efesus, gereja di Efesus. Bicara katanya, dari antara ada serigala ganas datang menyerang kalian, dan dari antara kalian akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid kepada dirinya. Karena murid ini tadinya murid-murid semuanya dipimpin Roh Kudus, bergerak sesuai pimpinan Roh, ya, bergerak sebagai organisme yang benar-benar Roh Kudus yang berotoritas di situ. Tapi oleh para pemimpin ditarik, bukan hanya diperlengkapi, bukan hanya digembalakan, tapi ditarik juga kepada dirinya dengan ajaran palsu. Ajaran palsu inilah yang diuraikan Yohanes itu di Wahyu pasal 2 pasal 3, yaitu ajaran Bileam, Nikolaus dan Jezebel. Rasul Yohanes sendiri seorang yang dikucilkan
oleh gereja-gereja yang jatuh di Asia Kecil. Jadi benih kejatuhan itu di zaman Paulus sudah. Ya. Paulus mati sekitar tahun 67 Masehi di zaman Kaisar Nero. Nah, Rasul Yohanes itu masuk dalam pelayanan sekitar 90 Masehi. Ya. Jadi gereja sudah jatuh. Itu sebabnya surat kepada 7 gereja ini, ya, di Kisah para Rasul, di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ditantang para pemenang. Di setiap surat, ya, itu ada Efesus, ada Pergamus, ya, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ya, ada satu apa lagi ya, yang Laodikia terakhir itu. Itu setiap surat itu dipanggil, barang siapa menang. Ya, para pemenang itu bukan orang-orang hebat, nah, dia orang-orang yang mendapat kasih karunia sehingga tidak ambil bagian dalam 3 ajaran palsu itu. Jebel merampas otoritas Tuhan Yesus dan dia merasa saya pemimpin di sini, saya bisa mengatur ini sebagainya. Kemudian bahkan Jebel ini bangun kerajaan sendiri ini dia. Ya, dia bangun kerajaan sendiri, bahkan segalanya milik dia lah itu sebenarnya, ya. Kemudian dia Bileam, dia juga dagang, ya. Kemudian dagang maksudnya jual firman, ya, bukan kalau dagang asongan itu malah lebih mulia itu, ya. Ini kalau dagang firman ini yang bahaya ini, ya. Jadi Bileam dan Nikolaus itu yang membelah gereja, ya. Kami ini yang para full time, kalian ini yang cari uang sana lah, perpuluhannya aja ke sini, ya. Kami di sini yang urusan rohani, kayak gitulah. Kalau Katolik itu imam, golongan imam, ini golongan umat. Kalau Protestan itu ini golongan pendeta atau apa namanya, penatua atau apapun. Di sini golongan jemaat. Jadi di setiap zaman Tuhan panggil, di zaman gereja Tuhan panggil para pemenang. Nah, para pemenang ini adalah orang-orang yang dikucilkan oleh gereja yang jatuh. Kayak Yesus itu. Yesus itu dan Yohanes Pembaptis di zamannya itu, dia dikucilkan, bahkan dibunuh, dibenci tanpa alasan tapi, ya, oleh Sanhedrin, umat Tuhan yang udah jatuh itu. Kemudian gereja mula-mula juga itu juga dianiaya oleh Sanhedrin juga. Ya, mereka ini sempat bersaksi cukup benar kepada Sanhedrin melalui Petrus Yohanes 2 kali dan 1 kali lagi melalui Stefanus yang akhirnya diserang Stefanus mati martir. Ya, begitu juga ini Rasul Yohanes ini melayani. Dia di Pulau Patmos dikucilkan karena firman Tuhan, ya, bukan karena apa-apa. Nah, banyak orang menyangka Rasul Yohanes dikucilkan oleh Kaisar Roma. Enggak, Rasul Yohanes sendiri bilang kok dia di sini, aku dikucilkan, ya, karena firman Tuhan. Dia enggak sedang menyampaikan firman kepada Kaisar Roma. Dia menyampaikan firman kepada 7 gereja yang jatuh itu, ya. Dan 7 gereja yang jatuh itu tidak mau menerima, ya. Makanya Rasul Yohanes ini nanti saya baca ini, ya, 1 Yohanes itu, ya. Yang mau menerima itu, yang mendengar itu, ya, baru ada fellowship dengan Rasul Yohanes. Kalau enggak bisa. Jadi Rasul Yohanes itu tegas, dia bilang di sini, ya, aku Rasul apa ini saya baca dulu lah, ya. Karena banyak orang mikir pengucilan Rasul Yohanes itu oleh Kaisar Roma. Aduh, itu orang nggak nangkap dia itu, ya. Nah, ini perhatikan ini, ya. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, ya. Jelas, ya, susah lah, ya, namanya orang dikucilkan, dibuang di Pulau Patmos. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah, dia ini bilang. Ya. Dia dikucilkan karena firman Tuhan tidak bisa lagi diterima. Bahkan dalam surat 3 Yohanes apa 2 Yohanes itu ada 3 Yohanes. Diotrefes yang menolak otoritas Rasul Yohanes, ya. Tidak terima, ya, Rasul Yohanes itu pelayanannya itu. Itu sebabnya dalam surat 1 Yohanes di sini Yohanes bilang nggak ada lagi fellowship antara Rasul Yohanes dengan gereja-gereja yang jatuh itu. Makanya ini dibikin surat umum. 1 Yohanes itu surat umum, nggak ditujukan kepada
individu atau komunitas tertentu, enggak. Ini kepada 7 gereja yang udah jatuh itu. Dikatakan begini, yang telah ada dari semula, ini saya pakai terjemahan ini apa ya? Ini sebenarnya King James ini, tapi diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Yang telah ada dari semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami amati, yang telah kami raba dengan tangan kami mengenai firman hidup. Ya. Ayat 3, yang telah kami lihat dan dengar itulah yang kami umumkan kepadamu supaya kamu juga boleh memiliki persekutuan dengan kami. Saudara kan bisa paham kan kalau orang ngomong, kami menyampaikan apa yang telah kami lihat, yang kami dengar dengan mata kami amati, kami raba, supaya kamu boleh memiliki persekutuan dengan kami. Itu kan tandanya bahwa tadinya belum ada persekutuan atau putuslah persekutuan itu. Maka Rasul Yohanes sampaikan apa yang kami lihat, yang kami raba mengenai firman itu kami sampaikan supaya kita ada persekutuan. Kalau memang sudah ada persekutuan, ya nggak mungkin Rasul Yohanes ngomong kayak begini. Ini lain kalau Rasul Paulus atau Rasul Petrus atau rasul-rasul lain membuat surat, mereka memang ada persekutuan di antara mereka, walaupun barangkali dalam jemaat itu ada masalah. Tapi Rasul Yohanes ini enggak. Dia menyampaikan, ini udah nggak ada persekutuan di antara kita. Kalian sudah mengucilkan aku karena firman yang kusampaikan tidak berkenan, ya, tidak bisa diterima. Nah, jadi Rasul Yohanes ini di sini ini jelas ya dari ayat ini bahwa Rasul Yohanes telah putus fellowship dengan gereja-gereja yang jatuh itu. Dan Rasul Yohanes mengalami dikatakan ini kesusahan, berada dalam kesusahan, tapi juga dalam kerajaan kingdom. Karena memang orang-orang yang saat ini ya di tiap zaman gereja ini, orang-orang yang sedang diproses dibentuk ini memang disiapkan untuk nanti ketika kerajaan sorga datang di muka bumi, ketika tampil putra-putra Elohim itu dan Roma pasal 8 itu. Di situ memang kita disiapkan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja dengan tubuh kebangkitan. Di bumi kita akan memerintah ya. Tapi untuk saat ini kita akan mengalami kesusahan karena dikucilkan oleh dunia keagamaan zaman ini. Dunia kekristenan saat inilah. Umat pilihan Tuhan kalau menyampaikan firman dalam dunia kekristenan saat ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Karena umat pilihan Tuhan tidak akan melakukan perdagangan, Bileam, umat pilihan Tuhan tidak akan melakukan pengajaran ngerampas otoritas itu, Jabel, enggak. Umat pilihan Tuhan menjadi hamba, melayani, memperlengkapi, enggak narik murid, apalagi narik duit. Di jemaat, enggak, umat pilihan Tuhan itu enggak begitu. Umat pilihan Tuhan itu sebagai hamba dalam arti yang sebenarnya melayani aja, udah. Memberikan yang ada, gitu loh. Enggak narik, enggak cari untung dari ibadah, enggak cari untung dari pelayanan, enggak begitu. Jadi jelas enggak disukai lah firmannya. Kalau umat pilihan Tuhan entah bersaksi kayak, entah hidupnya kayak, entah pengajarannya kayak, enggak akan disukai oleh gereja, oleh dunia kekristenan yang udah jatuh sekarang ini. Di mana merajalela itu ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jabel ini. Ya. Jadi umat pilihan Tuhan dikucilkan saat ini oleh dunia kekristenan. Nah, sebagai penutup lah, ini sebagai kesimpulan tapi juga nasihat. Mari kita belajar dari Daud. Ya. Daud dikucilkan oleh Saul. Dunia keagamaan pada waktu itu ya, di zaman itu yang udah jatuh. Daud akhirnya dia nggak tahan memang. Dia berpikir sebaiknya aku lari aja. Nah, akibat dia lari itu kita tahu kan ceritanya, Siklak dia mengalami sangat hampir dilempari oleh batu oleh para pengikutnya. Jadi kesimpulannya saat ini berupa nasihat juga, mari kita sebagai umat pilihan Tuhan yang sedang diproses, yang sedang dikucilkan oleh dunia kekristenan saat ini, yang tidak diterima oleh dunia kekristenan saat ini, mari kita belajar sabar. Ya. Jangan melarikan diri, jangan akhirnya berkompromi ya. Sampaikan, karena kita ini kan dibenci karena firman, bukan karena kita berbuat hal yang jahat kepada dunia kekristenan, enggak.
Kita dibenci, ditolak karena kita menyampaikan firman apa adanya. Karena kita mengajarkan juga bahwa ajaran Paulus ini jahat. Ya, gereja itu pecah menjadi ribuan denominasi itu jahat. Itu perbuatan serigala ganas. Merampas otoritas Yesus kayak Ijabel ini jahat. Dagang firman Tuhan, tarik uang dari perpuluhan, tabuah sulung, itu jahat. Udah jelas itu. Udah gitu Nikolaus membelah umat Tuhan, itu pun jahat. Kita sampaikan firman apa adanya. Nah, mereka benci jelas lah. Kayak Yesus juga bilang gini ya. Mereka membenci karena itu apa? Karena aku mengatakan bahwa perbuatan mereka jahat. Coba dulu kita lihat dulu. Ini sebagai apa? Ya, ayat terakhir lah ya. Yohanes pasal 7 ya. Mudah-mudahan saya temuin ini ayat. Karena kenapa orang-orang Farisi sebelum Yesus dan Yohanes Pembaptis datang itu mereka orang yang dihormati ya. Dihargai oleh orang banyak ya, tapi begitu Yesus datang, benci ya, terjadilah, kelihatanlah ininya ya. Coba dulu ya. Ini dikatakan di sini ya, ayat 7 ya. Pasal 7 Yohanes itu. Dunia, inilah ya, kalau Yesus Rasul surat Yohanes bilang dunia itu konteksnya lihat ya. Ini dunia itu dimaksudkan dunia keagamaan. Dunia tidak dapat membenci kamu. Dia ini sedang ngomong dengan apa? Dengan saudara-saudara jasmaninya itu. Karena saudara jasmani itu ngajak Yesus, saya datanglah ke Pondok Daun supaya engkau tampil di sana, supaya kelihatan, supaya engkau terkenal dan sebagainya. Yesus bilang, dunia artinya Sanhedrin dan seluruh keagamaan Yahudi Yudaisme itu tidak dapat membenci kamu. Tetapi kata Yesus, ia membenci aku. Ia itu dunia keagamaan itu Yudaisme membenci aku, bahkan membunuh akhirnya kan, kita tahu kan? Sebabnya kenapa? Aku bersaksi tentang dia itu bahwa pekerjaannya jahat. Umat pilihan Tuhan saat ini dibenci oleh dunia kekristenan. Kenapa? Karena umat pilihan Tuhan bersaksi baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan gaya hidup, bahwa perbuatan-perbuatan Ijabel, Nikolaus, Bileam ya, mendirikan kerajaan sendiri, denominasi sendiri, tarik uang dari jemaat, itu jahat. Ya bencilah orang digituin ya. Mana ada orang mau ditegur begitu ya. Tapi mari kita belajar ya. Belajar di Daud. Bertahanlah dalam proses. Setialah kita ya. Di Pulau Patmos dikucikan enggak apa-apa. Sampaikan aja firman Tuhan terus ya. Layani umat Tuhan terus ya. Nah, kita juga kan melayani umat pilihan Tuhan. Kalau memang dia umat pilihan Tuhan, dia akan mendengarkan suara kita kok ya. Jadi teruslah melayani, teruslah setia. Jangan melarikan diri dari proses Tuhan ini. Kelak ketika Tuhan Yesus datang ya, menegakkan kerajaannya di bumi, kita akan ikut ambil bagian di situ. Haleluya. Amin.